kata-kata Allah itu, kata Imam Fahru Razi, dari kata al-ilah. Al-ilah itu 6. Alif, lam, kemudian alif lagi, alif, lam, ha. Itu kan 4, teman-teman apalah ya. Nah itu beliau memaknai unik. Beliau memaknai misalnya alif itu simbolnya Allah. Jadi tegak sendiri, sumbernya semuanya. Kemudian lamnya yang jejer-jejer itu, yang lam ha itu simbol dari alam semesta. Kemudian haknya itu simbol dari tanzih, bahwa dia maha suci dari alam semesta tadi. Tidak sama dengan apapun yang ada di alam semesta. Nah ini cara beliau menjelaskan. Lam tadi gandeng-gandeng, ada alam semesta itu, ada dunia, ada barzah, ada akhirat. Ini contoh cara beliau memaknai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Oke, nah ini contoh ya, saya kutipkan, saya bilang tadi ini nyemili sedikit-sedikit. Kalau teman-teman tertarik, silahkan dicari, digali sendiri. Misalnya tentang Tuhan. Yang pertama, tentu saja kalau ini masih sama dengan semua aliran, bahwa porosnya ajaran Islam itu ya tauhid, kemahaesaan Allah. Allah itu wajibul wujud, al-maujud ala wajibil wujud. Maha pengasih, penyayang, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memelihara, dan yang mematikan. Itu kalimat dari beliau. Yang mungkin berbeda dari beliau menganggap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus ditakwil agar bisa dipahami. Ini sebenarnya dalam rangka mengkritik zaman itu ada kaum musyabbihah atau mujassimah. Karena nama dan sifat Allah dalam Al-Quran itu kan mirip dengan nama dan sifatnya manusia. Kadang disebut ada tangan, ada singgasana, ada macam-macam. Maka menurut Imam Fahru Razi, ya jangan dimaknai letterlek apa adanya. Nanti jatuhnya tatsim, menjisimkan Allah. Berarti apa? Harus ditakwil. Kalau Al-Quran bilang tangannya Allah atau wajhullah, wajahnya Allah, ya jangan dimaknai Allah punya wajah, punya tangan sebagaimana manusia. Itu namanya tatsim. Maka menurut beliau apa? Perlu takwil. Nah ini nanti di kitab-kitab beliau banyak diuraikan gimana memahami wajah, gimana memahami tangan dan lain sebagainya dalam bentuk takwilnya. Kalau teman-teman ingin tahu, buka Tafsir Al-Kabir atau beberapa kitab kalam beliau. Saya kasih contoh satu cara beliau memaknai ya. Ini agak unik. Misalnya ini semacam takwil agak isyari, cara memaknai Allah.
Kata-kata Allah itu, kata Imam Fahru Razi, dari kata al-ilah. Al-ilah itu 6. Alif, lam, kemudian alif lagi, terus lam, terus ada alif panjang, terus ha, 6. Nah, ketika jadi Allah dari 6 terus berubah jadi 4. 4 itu alif, lam 2, dan ha. Itu kan sini ada tulisannya, enggak ada, bid'ah mungkin. Jadi alif, lam, ha. Itu kan 4, teman-teman apalah ya. Nah itu beliau memaknai unik. Beliau memaknai misalnya alif itu simbolnya Allah. Jadi tegak sendiri. Sumbernya semuanya. Kemudian lamnya yang jejer-jejer itu, yang lam, ha itu simbol dari alam semesta. Kemudian haknya itu simbol dari tanzih, bahwa dia maha suci dari alam semesta tadi. Tidak sama dengan apapun yang ada di alam semesta. Nah ini cara beliau menjelaskan. Lam tadi gandeng-gandeng, ada alam semesta itu, ada dunia, ada barzah, ada akhirat. Ini contoh cara beliau memaknai. Jadi ini namanya takwil, memaknai secara agak jauh. Nah, boleh dilanjutkan ya nanti kalau ingin memahami wajah itu apa, kemudian tangannya Allah, arsy-nya Allah itu apa, dan lain sebagainya. Ini yang jadi perdebatan mungkin sampai hari ini dalam tradisi ilmu kalam. Makanya ada beberapa ulama yang menyarankan orang-orang biasa, orang awam dalam beragama, kalau memang merasa belum mampu, jangan masuk ke sini. Terima jadi saja. Urusan debatnya biar yang pinter-pinter. Ada yang bilang begitu. Makanya Imam Ghazali menulis kitab yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam dari ilmu kalam. Kenapa? Ya karena kalau tidak tuntas belajar, tidak serius dan tidak mampu, bisa membahayakan. Itulah mengapa kadang-kadang yang dilihat bukan ilmu kalamnya. Ilmu kalam itu kan berpikir filosofis terhadap keimanan. Yang dilihat terus filsafatnya, sehingga muncul fatwa bahwa filsafat itu haram untuk orang awam. Dalam hal ini konteksnya seperti itu. Jadi karena khawatir orang biasa kalau ilmunya tidak nyampe merusak agamanya. Tapi yang ingin serius belajar mendalam tidak sambil lalu, ya monggo saja. Berarti memang levelnya tidak awam, itu memang punya kapasitas, punya kemampuan. Nah, nanti kalau dilarang semua, seperti zamannya Imam Fahru Razi ini, muncul banyak aliran yang aneh-aneh, yang macam-macam. Yang itu kalau perlu ditantang diskusi, ditantang debat, biar yang sesat-sesat jadi lurus. Ini kalau semuanya menghindar dari ilmu ini, ya umat Islam nanti jadinya lemah. Jadi ada fatwa apapun, pandangan apapun, teman-teman harus meletakkannya di posisi dan konteksnya yang tepat. Baik, ini tentang Tuhan. Nah, ayo filsafatan sedikit ya, ini agak panjang. Meskipun mungkin bisa kita sederhanakan. Jadi Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi ini punya pandangan bertentangan dengan para filosof sebelumnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina. Yang mereka punya pandangan penciptaan alam itu model emanasi. Emanasi itu kan pelimpahan. Jadi modelnya ta'akul, Allah memikirkan dirinya, hasil pemikirannya melimpah. Terus pikiran tadi yang melimpah tadi melimpah lagi.
Kadang diilustrasikan seperti sinar matahari yang bersinar atau limpahan-limpahan. Nah, ini dikritik oleh Imam Fahru Razi. Karena pandangan model emanasi tadi membuat seolah-olah peran penciptaannya Allah jadi minimal. Jadi alam semesta ternyata ya hanya efek saja, tidak secara sengaja diciptakan oleh Allah, menghilangkan irodahnya Allah. Seolah-olah munculnya alam-alam tadi dari limpahan tadi ya sifatnya otomatis, mungkin kayak tidak terlalu sengaja. Nah, ini antara lain kritiknya. Kenapa sih para ulama, para filosof tadi menyimpulkan penciptaannya alam itu modelnya limpahan? Karena mereka sulit memahami adanya sesuatu yang muncul ex nihilo. Ex nihilo itu tanpa ada apa-apa tiba-tiba ada. Segala yang ada pasti ada sebabnya sebelumnya. Jadi ini nanti perdebatan besar antara kubu creatio ex nihilo dengan kubu emanasi tentang penciptaan alam. Imam Fahru Razi ada di kubunya Imam Ghazali yang lebih memilih creatio ex nihilo. Jadi para filosof itu awalnya punya pendapat sulit ada sesuatu yang tidak ada sebab sebelumnya. Tidak ada awal sebelumnya. Hadirnya HP ini kan karena ada bahannya HP sebelumnya. Itu para filosof bilang begitu. Makanya terus lahir teori emanasi itu. Jadi alam itu ya dari sebab sebelumnya, limpahan demi limpahan tadi. Tidak seperti kritiknya mereka pada creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu kan kayak tukang sulap simsalabim ding ada gitu. Nah, kita kan menertawakan versi itu, tapi kata Imam Fahru Razi, loh, ndak mustahil, wong itu Tuhan. Kalau itu Tuhan, ya menciptakan dari tidak ada apa-apa, kun langsung ada, itu tidak masalah. Jadi kelirunya kita menyamakan penciptaan versi kita yang manusia dengan penciptaannya Tuhan. Jadi kata Imam Fahru Razi, ya titik melesetnya di situ. Kita menganggap sama dengan antara penciptaan Tuhan yang maha kuasa dengan kita yang punya kuasa terbatas. Nah, jadi akhirnya meleset kata Imam Fahru Razi. Loh, tapi kan nanti begini bantahannya orang kelompok emanasi. Berarti Tuhan itu berubah-ubah. Dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba Tuhan ingin menciptakan. Dari tidak ingin jadi ingin. Itu kan juga ada perubahan. Kata kubu emanasi kan berarti ada sesuatu yang mempengaruhi Tuhan sehingga ingin menciptakan sesuatu. Jawabannya Imam Fahru Razi juga masih sama. Titik kelirunya tetap pada menyamakan kehendaknya Tuhan dengan kehendaknya manusia. Irodahnya Tuhan itu tidak bisa terbatasi. Sebelum ada apa-apa, kata beliau, ya memang makdum itu Adam, tidak ada apapun. Dan Allah menghadirkannya dari tidak ada apa-apa jadi ada sesuatu. Itu karena kehendak atau irodahnya Allah. Dan kalau Allah menginginkan sesuatu tidak harus ada yang mempengaruhi beliau dari tidak ingin jadi ingin. Wong itu Allah yang maha kuasa kok. Nah, inilah pandangan tentang creatio ex nihilo. Jadi memang Imam Fahru Razi ada di kubu ini.
tidak di kubu emanasi. Ini yang membuat beliau ya memang seperti itu, sebagaimana Imam Ghazali. Jadi lebih ada di kubu creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada apa-apa. Oke, semoga paham ya. Kalau tidak paham didengarkan saja. Baik, kita tegaskan lagi. Nah, beliau juga mengkritik prima causa. Ini teman-teman mungkin pernah dengar. Prima causa itu teorinya Aristoteles sebenarnya. Ada penggerak yang tidak bergerak. Jadi sederhananya, alam semesta ini kan pasti ada sebabnya. Sebab itu pasti ada sebabnya lagi terus. Dan itu pasti nanti ada yang paling awal, yang tidak disebabkan apa-apa, dialah yang menjadi sebab bagi segala sesuatu yang lain. Ini kan prima causa, sebab yang pertama. Nah, prima causa ini kayak emanasi tadi. Awalnya memang Allah, tapi makhluk-makhluk selanjutnya itu tidak dari Allah, tapi dari makhluk yang lain. Nah, ini ditolak oleh Imam Fakhrur Razi. Kenapa? Sama seperti tadi. Seolah-olah Allah itu tidak ada perannya. Allah itu irodahnya luar biasa. Ini kalau di filsafat barat ada namanya teori jarum jam. Jadi kalau model prima causa tadi itu seperti jarum jam. Allah menciptakan jam, terus jam itu sudah ada mekanismenya sendiri biar jalan sendiri. Setelahnya Allah tidak ngapa-ngapain. Nah, ini dikritik oleh Imam Fakhrur Razi. Tidak begitu. Kalau begitu ya Allah tidak ada peran penciptaannya. Padahal Allah itu punya kudrah, punya irodat. Jadi apa tidak bisa Allah langsung menciptakan ke bawah-bawahnya? Kenapa sih kok tidak bisa begitu? Kalau hanya rangkaian sebab-sebab itu kan berarti Allah hanya jadi sebab makhluk yang paling awal. Selanjutnya Allah bukan penciptanya. Jadi itu yang dikritik oleh Imam Fakhrur Razi. Kemudian kritiknya lagi, seolah-olah dengan logika prima causa itu satu sebab selalu melahirkan akibat yang sama. Di prima causa itu kan hal ini kalau sebabnya begini, efeknya begini, sebabnya begini, efeknya begini, terus ditarik-tarik sampai ujungnya penggerak yang tidak bergerak tadi. Nah, kalau padahal kata Imam Fakhrur Razi, loh, alam semesta ini tidak sesimpel itu kok. Ada sesuatu yang sebabnya banyak, tidak satu, tapi hasilnya satu, sama. Ada yang sebaliknya, sebabnya satu, tapi hasilnya banyak. Contohnya misalnya, sama-sama kuliah, satu jurusan, dosennya sama, bukunya sama, ujiannya sama. Tapi nanti efeknya bisa beda-beda. Nah, ada juga sebaliknya. Yang satu kuliah di sana, yang satu kuliah di sini, yang satu beda-beda kuliahnya, bayarnya beda-beda. Hasilnya bisa sama, sama-sama DO misalnya. Oh iya kan? Yo, kamu langsung baper kalau saya ngomong DO itu. Jadi kritiknya Imam Fakhrur Razi, lo kalau monoton begitu rasanya kayak mesin, tapi alam semesta tidak sesimpel itu. Jadi ini kritiknya pada prima causa. Nanti memuncaknya pada ini, kritik pada kausalitas. Persis seperti Imam Ghazali yang juga mengkritik kausalitas. Ini sering saya jelaskan sebenarnya. Model sunnatullah dan irodah qadarullah. Iya, memang alam semesta ini ada kausalitasnya.
itulah sunnatullah. Tapi kausalitas ini tidak berlaku pada Tuhan. Memang yang banyak mendebat Imam Fahru Razi zaman itu orang-orang Mu'tazilah. Kalau dalam ajaran Mu'tazilah ya bahkan Tuhan pun diwajibkan ini, diwajibkan itu. Tapi kalau di teologi Asy'ariyah kan tidak. Ya Tuhan itu punya kuasanya sendiri. Tidak bisa dipaksakan dengan hukum-hukum sunnatullahnya. Allah punya kudrahnya, punya irodahnya. Jadi Imam Fahru Razi, iya, beliau menerima ada sunnatullah. Tapi sunnatullah kausalitas itu tidak berlaku bagi Tuhan yang punya kudrah dan irodah. Dengan irodahnya inilah nanti Allah bisa bahkan menghadirkan yang menurut kita mungkin tidak masuk akal. Ada mukjizat para nabi misalnya, karomah atau ma'unah pertolongannya Allah, yang secara rasional mungkin rasanya tidak bisa ya Pak, tapi tiba-tiba ada karomah. Misalnya kalian pesimis, saya kuliah saya mesti tidak lulus ini Pak, saya sudah mepet ini, nego-nego sama kampus tidak boleh. Kalau Allah mau dengan irodahnya kenapa tidak? Ya siapa tahu tiba-tiba besok kamu diambil mantu sama rektornya misalnya, terus kuliahmu diurusi gampang ternyata beres. Itu irodahnya Allah. Semula kamu hopeless, tiba-tiba ketemu jalannya. Itu irodah. Secara kausal sudah tidak mungkin lagi. Tapi siapa tahu. Wah saya semester 14 Pak, tidak mungkin selamat sudah. Tiba-tiba terus menterinya bikin aturan baru, kuliah boleh sampai semester 20 gitu. Loh, itu kan irodahnya Allah, siapa tahu nanti menterinya dapat wahyu apa ilham gitu. Terus aturannya diganti. Nah ini kausalitas antara sunnatullah dan kudratullah atau irodatullah. Jadi iya kita meyakini sunnatullah, tapi ada irodatullah yang bisa mengintervensi kausalitas. Jadi hukum kausalitas itu kalau dari perspektif ini jadinya tidak mutlak. Itu yang dikritikan oleh Imam Fahru Razi pada yang terlalu mendewakan kausalitas dalam hidup. Bukan berarti salah, tapi harus ada ruang untuk kita meyakini adanya irodah dan kudrohnya Allah. Ya tidak hanya untuk yang sedang bermasalah, yang sedang senang-senang pun juga biar tidak lupa diri, kelewatan. Bahwa karena kalau Allah menghendaki, yang semula sumber kebahagiaan bisa jadi sumber bencana buat kita. Inilah kritiknya Imam Fahru Razi kalau pada zamannya ini mengkritiki orang-orang Mu'tazilah yang semuanya maunya serba rasional, masuk akal. Baik. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita nyemil lagi sedikit pandangan beliau tentang manusia. Ya, manusia menurut Imam Ar-Razi, break dulu. Oke. Jadi manusia itu makhluknya Allah yang paling istimewa. Cirinya 4 yang membuat manusia istimewa itu. Ini akal, hikmah,
tabiat. Tabiat itu semacam insting, naluri, dan nafsu. Jadi ini 4 cirinya manusia yang membedakan manusia dengan binatang, tumbuhan, dan juga dengan malaikat. Kata Imam Fahru Razi, malaikat itu hanya punya akal dan hikmah. Binatang, tumbuhan hanya punya tabiat dan hawa nafsu. Manusia punya semuanya. Itu istimewanya manusia. Berarti apa? Manusia nanti bisa turun derajatnya jadi binatang, sementara di sisi lain bisa juga naik derajatnya ke level malaikat. Kapan itu terjadi? Nah, ini ada kalimat dari kitab beliau, An-Nafas Warruh Wasyarh Qawamuha. Kata beliau begini, karena 4 karakteristik tersebut, maka manusia memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan. Jika manusia menggunakan akal dan hikmah untuk mengatur hawa nafsu dan tabiatnya, maka manusia akan memiliki kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dengan menggunakan akal dan hikmah yang bersumber dari ajaran agama untuk menundukkan hawa nafsu dan tabiatnya, maka manusia akan menjadi khalifatullah fil ardh, khalifah Allah di muka bumi, sekaligus makhluk yang paling mulia. Itulah mengapa manusia disebut sebagai ciptaan atau makhluk yang paling baik. Tetapi jika sebaliknya tabiat dan hawa nafsu yang menguasai diri dan akalnya, maka ia akan lebih hina dari binatang yang memang tidak punya akal dan hikmah. Jadi kita itu bisa lebih rendah dari binatang, bahkan bisa lebih mulia setara malaikat. Kenapa lebih rendah dari binatang? Ya karena kalau binatang tidak diberi akal dan hikmah. Kalau binatang kok immoral, binatang kok jahat, itu ya karena dia tidak diberi akal dan hikmah. Kalau manusia jahat itu kebangetan ngalah-ngalahi binatang. Makanya sebutannya asfala safilin. Kenapa? Karena dia punya akal dan hikmah. Wah, bebek saya itu Pak amoral sekali. Dia diperkosai semua bebek yang lain misalnya. Loh, kita tidak bisa menyalahkan dia karena dia binatang, tidak ada akalnya. Tapi kalau ada manusia kok kelakuannya kayak bebek, ya dia berarti lebih rendah. Kenapa? Dia ada akal dan hikmah dalam dirinya. Sebaliknya, dia derajatnya bisa sangat mulia ke level malaikat, bahkan mungkin bisa disebut melebihi karena dia punya tabiat dan nafsu. Kalau malaikat memang tidak dikasih nafsu, tidak dikasih insting naluri kemanusiaan dalam dirinya. Wah, malaikat itu patut terus ya Pak, ya enak karena dia tidak dikasih nafsu, beda dengan kita. Maka kita kalau bisa mengalahkan nafsu, mengalahkan tabiat, mengutamakan akal dan hikmah, itu level kita sebenarnya lebih tinggi. Jadi kita bisa mengalahkannya. Kalau malaikat mungkin ya dia tidak tergoda, lihat apa saja, dipengaruhi apa saja, tidak tergoda, tidak ada nafsu. Kalau kita tergoda dan kita bisa mengalahkan itu berarti hebat. Jadi itulah istimewanya manusia. Kalian mau ahsanu takwim atau asfala safilin? Ahsanu takwim berarti ciptaan paling tinggi, berarti lebih tinggi dari semua makhluk yang lain termasuk malaikat, atau ciptaan asfala safilin paling rendah. Karena 4 unsur ini tadi.
maka jadilah yang ahsanut taqwim, yang paling top, paling jos dari ciptaannya Allah dengan mengalahkan, dengan mengendalikan tabiat dan nafsu kita. Oke, ini pandangannya tentang manusia.